Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliunizar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Untirta. Pada kali ini, saya ingin membahas sebuah jurnal Community Relation yang berjudul Strategi Public Relation PT Djarum dalam program Corporate Social Responsibility. Pada dasarnya, sejak awal berdirinya perusahaan produsen rokok telah mengandung beberapa hal kontroversial. Beberapa anggota masyarakat menganggap produk rokok sebagai sebuah produk yang kurang konstruktif atau bisa dibilang mempunyai banyak efek negatif pada masyarakat. Nah, selain itu juga ada sisi positif dari perusahaan produk rokok tersebut, yaitu profitable serta pendapatan pajak pemerintah menjadi tinggi. Dengan begitu membuat rokok itu tidak bisa ditolak secara mutlak oleh masyarakat. Oleh karena itu muncullah aturan-aturan yang mengatur berjalannya produksi rokok di Indonesia. PT Djarum adalah salah satu produsen rokok tertua di Indonesia. Bisa dibilang paling lama sih ya, sesepuh lah. Dengan kematangannya dalam mengelola bisnis, beberapa inovasi terus dilakukan termasuk dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, asumsi muncul dalam lahirnya konsep Corporate Social Responsibility adalah kesadaran bahwa tujuan utama perusahaan tidak hanya tertuju pada stakeholder atau pemegang saham. Dengan meningkatkan profit secara terus-menerus, namun dalam menjalankan perusahaan juga harus melihat lingkungan perusahaan secara keseluruhan, yang populer disebut stakeholder. Stakeholder ini termasuk karyawan, konsumen, masyarakat, dan komunitas masyarakat. Jadi perusahaan selain dituntut untuk meningkatkan profit, mereka juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh stakeholder perusahaan. Jadi bagaimana sih public relation atau CSR PT Djarum menerapkan strategi tersebut? Mereka menggunakan konsep EOI, yaitu input, output, dan impact. Bagaimana sih mereka melakukannya? Yuk kita bahas. Yang pertama kita akan masuk ke dalam input dulu ya. PT Djarum melakukannya dengan hanya melihat fenomena lingkungan sekitar dan mempelajari proposal permintaan bantuan yang masuk di PT Djarum tersebut. Mereka juga tidak pernah melakukan analisis terhadap liputan media yang berkaitan dengan PT Djarum dan terutama aktivitas CSR PT Djarum Bakti Lingkungan. PT Djarum juga tidak pernah melakukan survei, riset, dan jajak pendapat public relation yang berkaitan dengan organisasi dan situasi problem riset tentang topik-topik yang berkaitan dengan situasi problem untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan CSR Djarum Bakti Lingkungan. Yang kedua, tahapan output. Yang pertama, PT Djarum telah menetapkan visi dan misi dalam menjalankan CSR. PT Djarum Bakti Lingkungan merancang struktur organisasi, menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dan menentukan secara fokus siaga sasaran publiknya, serta menentukan anggaran untuk CSR Djarum Bakti Lingkungan. Yang kedua ada corporate affairs ya. Melakukan tindakan komunikasi dengan menjalankan media relation dan membuat iklan serta filler tentang Djarum Bakti Lingkungan. Sedangkan government relation dan community relation dijalankan oleh corporate affairs. Yang terakhir ada tahapan impact. PT Djarum melakukannya dengan melihat testimoni yang diberikan langsung pada masyarakat, dokumen, MOU, dan peliputan media untuk melihat PR value-nya
Dan melakukan riset dengan seperti itu, PT Jarum dapat memutuskan program CSR apakah itu berhasil atau tidak. Oke, itu sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.